juga. Ya, oke. Juga saya mengucapkan selamat buat, sudah bukan alumni ya tadi kata Pak. Sudah bukan mahasiswa ya, sekarang jadi alumni. Untuk teman-teman sejumlah berapa ini? 20 ya. Ini S1 sama D3 ya Pak ya? Pak Ya. Yudo ya. Jadi S1-nya 18, D3-nya 2 orang untuk semester ini. Itu menurut saya sudah sangat-sangat hebat, karena saya juga mengalami dulu di 5 tahun ke belakang ikut ujian tugas akhir ya, itu semalam nggak bisa tidur, jadi langsung berangkat udah nyepake lah apa aja. Dulu itu ada Pak Wahyu, Pak Danu, sama Pak Yudo itu, kalau saya nggak salah ingat. Nah, senang atau enggak ini teman-teman nih dengan kelulusan ini? Atau waduh, aku kayaknya harus nambah lagi nih, ada mata kuliah yang belum aku kuasain lagi. Begitu. Nah, jadi apakah teman-teman ini setelah lulus itu mau ke arah mana? Gitu. Jadi kalau sudah lulus itu nantinya mau ikut orang atau mau berwirausaha. Itu yang jadi 2 pilihan utama ya. Nah, untuk pilihan pertama, kalau mau ikut orang, ya udah berarti dari skill dari teman-teman S1 sama teman-teman D3, skill untuk perdekafean itu juga udah inilah ya. Sudah jos lah ya, sudah dikurasi sama bapak-bapak dosen, juga sudah diiniin sama menghasilkan karya-karya yang terbaik juga. Dan atau mau usaha sendiri ya. Kalau mau usaha sendiri berarti yang harus diutamakan adalah mentalnya gitu. Nah, itu introduksi dari saya. Lalu saya mencoba untuk memperkenalkan diri lebih dalam, siapa saya. Mungkin saya boleh share screen ya di sini Pak Yudo. Oke Mas Gita, silakan. Oke. Ya, sudah keluar ya. Oke, masih menunggu. Oke, sudah. Ya. Salam kenal. Halo, kulon. Saya dari Semarang, Girda Briantino. Menurut saya ini adalah nama teraneh yang diberikan dari orang tua saya, karena bisa dibilang kalau Girda itu biasanya dipakai cewek-cewek ya. Mungkin harapannya dulu dilahirkan cewek, tapi sejalannya diberikan oleh Yang Maha Kuasa cowok, nah saya bertanggung jawab untuk mencoba bisa menjalani hidup itu lebih tegar, selain seperti itu. Nah, saya adalah alumni Visi di 2015, dulu lulus bulan Oktober ya Pak ya. Itu S1, berasal dari Kudus, saya lahir di Kudus, lalu beranjak dewasanya di Semarang dan berjuang meniti karir di Semarang juga. Salah satunya lewat Sablon setelah lulus ini. Nah, satu pedoman yang aku pegang untuk menjalani hidup sama menjalani berbisnis, usaha bisnis ini, bisnis, usaha, dan hobi ya. Itu adalah selama nafas kita berhembus, selama itu juga kita berkarya. Dalam arti, selama kalau tidur kita juga bisa berkarya. Berkarya dalam hal apa? Tidur kan juga bernafas. Berkarya dalam hal kita misalkan main di online tuh tadi yang dibahas sama. Jadi, nah berarti kan kita upload desain-desain karya, nanti tinggal kita jual, tinggal menunggu nih, ada traffic yang beli nih desain karya kita, nah, otomatis kan uang atau cuan pun juga masuk di rekening kita, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa yang saya jalani ke depan? Tadi di depan juga sudah dibahas. Selama di 2000 sampai di 2022 ini, saya akhirnya jatuh cinta ke sablon. Ya, sebelumnya di 2013 sama 14 itu sudah diperkenalkan sama Pak Danang Syamsi. Ya, Pak Danang nanti
minta tolong ini Pak disampaikan salamnya, salam kangen juga. Oke Mas Ridwan. Ya, itu tentang persablonan cetak saring ya, kalau di bahasa pendidikan itu namanya cetak saring. Jadi dari situ saya melihat peluang sih sebenarnya. Oke, cetak saring kalau di Jogja di 2000, saya masuk Jogja 2010 sampai 2015 itu ternyata lingkup bisnisnya adalah per istilahnya kayak tetangga. Jadi antar tetangga itu sudah punya rumah produksi masing-masing. Dengan kata lain, dari dunia usaha sablon ini berarti kan menjadi sambungan hidup sehari-hari yang mana mudah dikerjakan dan bisa berpenghasilan besar. Utama itu. Tidak hanya sablon sih sebenarnya di situ. Kerajinan tangan, kerajinan ukir, yang mana Jogja juga sudah diplot sebagai pusatnya kerajinan kan, pusatnya berkesenian kan di situ. Nah, terus saya mencoba menarik, saya kan suka menganalisa. Oh, dari Pak Danang itu kok yang diajarkan seperti ini nih. Dulu sempat main yang di perempatan dekat kampus itu Pak, yang cetak offset itu ya, ada ya? Ya, ada print shop itu ya. Nah, print shop itu nggak main ke situ, oh ini ada digital juga nih. Cuma saat itu saya mampunya mencoba untuk mengerahkan sekuat tenaga secara konvensional dan tradisional. Nah, itu jadi sablon ini wah ini ketok moto nih, kelihatan mata nih untuk bisa dikerjakan. Yaudah, akhirnya di 2016 awal saya masuk ke sablon. Nah, kita flashback beberapa bulan nih waktu saya lulus dari Oktober. Pasti juga teman-teman ada berpikiran seperti ini, saya lulus mau kemana? Yaitu tadi yang saya bilang, mau usaha sendiri atau mau kerja ikut orang. Saya coba menyarankan salah satu dosen saya yang dulu di visi juga, saya juga lupa itu, ikut orang. Oke, di 1 bulan pertama karena basic saya itu adalah foto manipulasi, padahal dulu TA-nya video ya Pak ya. Iya, dulu video 2,5 dimensi. Ya, 2,5 dimensi. Video 2,5 dimensi TA di 2015 saat itu ternyata kok sama Pak Yogo dan bapak-bapak dosen lain kok lancar jaya aja, jadi mungkin bisa cepat untuk lulus TA-nya. Nah, di situ terus coba untuk masuk ke perusahaan kerja salah satu di Semarang. Jadi dari lulus itu saya balik ke Semarang, kerja ikut orang, advertising agency. Itu ternyata cuman saya bertahan 20 hari kerja. Di situ mental juga udah kelihatan nih, saya mau ikut orang atau saya mau berwirausaha. Karena apa? Karena ya saya bukan ini ya mengkotak-kotakkan atau gimana, cuman kalau di tempat kerja yang memang teman-teman ini mau melamar kerja ini atau dapat rekomendasi pekerjaan, itu salah satunya kalau dari visi kan juga ada ini langsung rekomendasi lowongan gitu ya Pak ya. Penting saya sarankan lewat jalan yang dari kampus. Nah, kalau sudah misalkan dari kampus ini ternyata masih belum bisa katakanlah lulus untuk melamar kerja, baru kita cari sendiri. Nah, poin yang kalau kita mencari sendiri adalah silahkan untuk mencari perusahaan yang benar-benar itu istilahnya bagus. Kalau enggak, ya pengalaman saya yang dulu-dulu. Jadi saya asal daftar, tapi kebetulan juga di perusahaan advertising agency itu mencari orang. Saya hanya bertahan di 20 hari kerja. Itu pun jenis kerjanya hanya seperti yang saya lakukan waktu dulu itu, waktu kuliah kan saya juga freelance desain logo juga di web kayak Crowdspring, kalau teman-teman pernah dengar 99 Design, seperti itu. Itu ternyata hanya ikut seperti sayembara. Nah, di situ berarti kan saya kerjaan freelance sama kerjaan kantor ikut orang kan sama aja. Nah, di suatu masa di hari keberapa itu ternyata saya memenangkan salah satu kontes desain, saat itu suruh bikin menu es teler 77 di Malaysia.
itu saya dapat sekitar 90 dolar Malaysia, $900 kalau nggak salah. Ternyata setelah sudah saatnya cair nih, saat pencairan, tidak ada SOP yang benar-benar mengikat. Saya hanya dikasih sekitar 5% dari total hasil sayembara seperti itu. Nah, dibayangkan coba, kalau saya yang freelance sudah ikut sejenis sayembara seperti itu, lalu kita masuk ke jenis tempat pekerjaan yang ternyata mengerjakan sama seperti itu juga, otomatis saya akan lebih memilih freelance itu dan mendapatkan 100% dari hadiah sayembaranya itu. Nah, ibaratnya kayak dipotong pajak, cuman potong pajaknya sampai 90% kan agak kaku hati ya. Ini ya, Pak. Begitu. Nah, saya tidak kecewa enggak, tapi saya justru, nah itu tadi, optimis. Divisi juga diajarkan secara enggak langsung kita harus optimis, yang saya tangkap, sejauh yang saya tangkap. Optimis dalam hal apa? Saya merasa kurang juga di visi dulu. Saya gambar yang enggak begitu oke. Saya istilahnya ikut pameran-pameran gitu juga saya agak minder karena saya belum nge-blow up selama 5 tahun di visi itu kayak ada yang kurang. Dan harusnya kan S1 4 tahun. Cuman saya 1 tahun itu mencoba untuk mana sih yang harus saya ulangi untuk saya kejar saya kejar mata kuliah yang benar-benar mau saya geluti di situ. Oke, 5 tahun udah jalan. Nah, akhirnya kita mencoba untuk fokus. Jadi 1 bulan ya, Oktober lulus, November ikut orang, akhirnya keluar. Nah, di Desember ini adalah masa saya untuk benar-benar berpikir, saya jalan-jalan terus, saya main ke teman-teman, juga tadi seperti yang dibilang Pak Jadi itu saya coba untuk kumpulan sama orang-orang yang punya pikiran optimis. Pasti ada teman-teman yang sudah pada di sini juga freelance desain kayak gitu kan pasti ada ya sambilan ya kayak gitu. Yang masih dalam satu ekosistem skill kalian lah. Nah, Desember dapat, lalu aku juga mulai masuk Januari sudah mulai mematangkan bagaimana sih sablon itu diterapin, karena pada akhirnya mau masuk ke Januari setelah saya dapat 2 semester cetak saring oleh Pak Danang Samsu itu ternyata beda, perlakuannya beda, perlakuan praktek dari dunia tidak hanya cetak saring ya, tapi dari kampus itu dasar-dasarnya dapat banget, treatment-treatmentnya juga dapat, tapi kita masuk ke dunia profesional itu sudah beda. Kita akan lebih berkembang. Nah, makanya kalau kita sudah masuk ke dunia pekerjaan, baik itu freelance atau bekerja di perusahaan, kita memang harus benar-benar asah skill di luar skill utama kita. Lewat itu tadi, lebih suka berkumpul, kumpulan-kumpulan gitu, menciptakan suasana circle yang positif, optimis juga seperti itu. Nah, akhirnya masuklah ini Januari 2016, lahirlah tempat saya menyambung hidup, nama yang saya namakan adalah 612 Screen Printing. Ini salah satunya. Nah, kan basicnya tadi saya adalah foto manipulasi di zaman kuliah juga. Selain itu sebenarnya juga saya foto wedding, tato artis zaman dulu juga. Pokoknya apa-apa sih bisa buat ngolah skill kita itu. Kita kan umur masih suka untuk bereksplorasi ya. Itu digali terus sampai sedalam-dalamnya, baru nanti dapat yang istilahnya kalau kita kan masa mencari jati diri, nanti kalau saya di umur 25 baru dapat jati diri. Oke, di desain sablon dan sebagainya. Begitu. Nah, di 2016 ini akhirnya saya mulai fokus ke sablon. Sablon itu di awal saya masih sebagai hobi. Untuk istilahnya ini aku mau pesan 12 pieces,
satu pieces pun saya terima. Cuman untuk harga saya masih belum bisa karena saya saat itu di Semarang persablonan itu masih istilahnya ada sektor, ada gap-gapan seperti itu. Jadi masih sangat-sangat terbatas lah. Kumpulan pun yang masih satu visi, satu optimis untuk tentang memajukan sablon itu masih 1, 2, 3 orang di Semarang. Akhirnya saya lebih suka untuk mencoba mengulik sendiri. Saat itu zaman YouTube juga sudah sudah mulai banyak yang upload tentang bagaimana sih belajar sablon lebih detail di dunia profesional dan sebagainya. Nah, akhirnya kita kuatin nih di 2016 kita belajar untuk sablon. Waktu itu saya hanya sendiri dibantu dengan 2 orang om saya. Basicnya kalau om saya itu adalah pematung, pengukir, sama pelukis, patung, ukir, sama lukis. Nah, itu pun juga ada kendala nih. Kalau dulu diajarin yang namanya 5W1H, ya pasti teman-teman ingat ya, itu dipegang terus minta tolong ya kan. Jadi 5W1H itu rumusan untuk kita membuat mensolusikan masalah apapun bidangnya. Baik saya di sablon, mungkin saya sudah berkeluarga, 5W1H juga saya pakai untuk misalkan ada urusan ini itu seperti itu. Nah, setelah itu di 1 tahun kita coba bagaimana sih kita ngeblendin antara usaha yang sudah dimiliki om saya sama usaha yang saya bangun, saya rintis sablon. Ternyata untuk perputaran kita dapat uang, kita dapat ini ternyata bisa lebih cepat nih di sablon. Karena apa? Nah, kita langsung masuk nih sama teman-teman juga kebuka pikirannya. Kenapa kita memilih usaha konvensional sablon? Karena pertama, media yang paling saya ingat juga Bapak dosen Mbak Penny kalau nggak salah itu bilang. Mbak Penny masih Pak? Mbak Penny sekarang sudah di Solo 3 di UKSW. Oh malah dekat. UKSW ya, Iya. kapan-kapan kita baik. Ya, dari Mbak Penny itu saya ada belajar psikologi persepsi kalau nggak salah sama metode penelitian. Nah, di situ media iklan terbaik itu adalah kaos. Karena siapapun yang Pak Yogo bilang, Pak Jadi apa Pak Yogo tadi ya, kaos itu selalu dipakai orang. Jadi kebutuhan pokok orang. Kemana saja selalu dilihat. Baik itu kita jalan-jalan kemana, karena fashion itu nggak ada matinya. Kita menilik ke fashion dulu. Nah, kita basic skillnya di mana, kita turahkan dulu. Kita bikin media apa aja yang berhubungan dengan media iklan yang terlaris pada saat itu. Mungkin kalau saat ini era pandemi ya, pandemi akan berakhir mungkin ya. Oke, kaos itu juga masih jadi penentu iklan terbaik, iklan untuk berpromosi ya. Misalkan nih teman-teman ada yang suka gambar, medianya hanya di digital aja. Nggak salah juga kalau mencoba untuk diaktualisasikan itu ke media cetak, baik itu digital atau maupun konvensional. Salah satunya tadi sablon manual, cetak sari. Yang kedua, kalau sekarang itu vendor-vendor di Jogja juga banyak. Itu ada sablon DTF. Kalian juga bisa kayak ini nih, background ini ya, Yudisium SRDVC ini dicoba untuk dicetak, diukur sesuai dengan yang kalian suka. Nanti itu hasil karya siapa ini dipajang dan di kaos, tinggal secara proses itu di press dan lain sebagainya. Itu sangat murah dan akan membuat kita semakin pride, semakin bangga karena hasil karya kita itu akhirnya bisa dilihat orang banyak. Sama konsep pameran. Dulu saya 5 tahun senang objek di pameran itu. Intisari dari sebuah pameran itu apa sih? Intisari dari sebuah kita menunjukkan karya itu apa sih? Oh, supaya kita bangga. Kedua, kalau itu bisa terjual, akan semakin bangga, akan semakin sejahtera pikiran kita karena ada aliran dana masuk. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke rintisan dari
track wirausaha tahun 12 ya. Nah, sedikit saya membahas ini, mungkin ini kalau ada yang suka di tentang persablonan, tentang cetak saring ataupun dari gambar, tidak usah masuk ke produksi, tidak apa-apa. Jadi tim desainnya juga bisa. Atau kalau ada yang mau kerja di sini untuk tim desain itu bisa. Nah, kurang lebih saya membangun di 2016 Januari itu secara serius mendirikan usaha jasa cetak saring dengan goal seadanya. Jadi saya masih modal itu ya di bawah 500 lah, dengan screen dan ini rakel itu alat-alat terangnya juga. Teman-teman ada ya Pak mata kuliah cetak saring masih ya Pak? Iya masih sampai sekarang. Nah itu nanti bisa diiniin tanya modalnya berapa dan sebagainya. Kalau saya dulu juga tanya-tanya modal ke Pak Danang itu, saya pikir-pikir ternyata cukup dengan membeli cat, screen sama alat gesutnya itu. Nah, itu hanya bermodal sekitar kurang dari 500 2015 200 lah 250 untuk membuat satuan. Ini sekarang kita mikir ke arah bisnis dulu ya. Ketika kita sudah bisa gambar. Kaos satuan itu sangat-sangat banyak peminat. Dilihat dari sekarang marketplace harga-harga satuan juga. Kaos Erigo, sudah pada tahu ya Erigo. Ada yang kenal kaos Erigo? Nah, Erigo sekarang dia jual bahkan 50.000, 60.000 itu original. Ditarik di tahun 2000 mungkin 17, 18, harga-harga kaos clothing brand itu harga sampai 200.000 sampai 300.000 ada, tapi sekarang adalah masa di mana harga itu sangat menurun tajam karena adanya marketplace sekelas Erigo. Sangat bisa untuk menjual dengan kualitas produk yang stabil, bahan kaosnya premium dan lain celana, jaket dan sebagainya premium, cuman bisa didapat 50.000. Itu kan berarti sangat-sangat menyamankan kita untuk membeli kan sesuai kantong budget kan, seperti itu. Terus setelah kita memakai Erigo, berarti kita ada kesukaan, ada brand di sana. Atau merek lain misalkan Supreme lah yang dari ini. Supreme kalau dari Amerika masuk ke Indonesia itu harga kaosnya sekitar 800 sampai 900.000. Gitu. Setelah adanya marketplace ternyata seperti kalau dimasuk di Cina itu Alibaba ya dan lain sebagainya, itu harga bisa sampai 200-300.000. Nah, di situ adalah peluang yang harus kita jeli untuk kita mau membangun tadi ya bisnis wirausaha ya, seperti itu. Atau ikut orang berarti alirannya marketing design, jurusannya divisi pekerjaan marketing design. Nah, dengan konteks yang sedang kita alami ini dengan harga yang memang benar-benar turun itu, semakin kita membuat berpikir, produksi akhirnya semakin terjajah secara nggak langsung, harga semakin murah. Jangan salah, kalaupun kita semakin di order dari pengordernya itu semakin murah, berarti kita juga harus jeli kuantiti jumlah yang di order itu juga harus besar. Nah, kita balik lagi ke Erigo bisa jual harga 50-60.000 karena dia produksi hampir jutaan pieces. Nah, dari situ kan skemanya sudah kelihatan. Lalu apa hubungannya dengan kita sebagai alumni ini? Kita berpikir nih, Erigo dengan desain seperti itu, ya ternyata lakunya besar. Lalu kita dengan mencoba untuk desain yang benar-benar detail dan lain sebagainya, berarti nilai jualnya juga lebih tinggi kan, jelas kan, akan menciptakan segmen. Nah, untuk menciptakan segmen itu nantinya akan pengalaman setelah kalian mau bekerja secara wirausaha atau bekerja secara ikut orang, itu nanti bisa kita sharing-sharing lagi, soalnya itu jauh banget kalau sudah kita menentukan target market. Ya, kita batasi sampai di pengalaman seperti ini. Ya, lalu masuk ke 2017 di Oktober kita ada lompatan besar, kita harus pindah. Sebelumnya kita di kamar kecil kayak kamar kos lah, 3x4 gitu, 3x3 dengan alat seadanya. Ternyata demand order juga meninggi. Kita akhirnya
pindah ke tempat yang lebih besar. Lalu di 2018 ya semakin besar tadi kita fokus nih menambah tenaga SDM. Nah, saya termasuk salah satu orang yang pakai Wuhan. Ya, jadi kalau mau perusahaan saya jalankan sendiri sama om-om saya yang kebetulan juga umur juga sudah 40-50-an, saya juga sudah kasihan juga capek juga pasti. Nah, akhirnya menguatkan mental dulu kita menerima SDM. Nah, di SDM ini kita seleksi benar-benar yang lebih profesional untuk berbagai divisi kami. Kita ngisi yang benar-benar sekiranya kalau skill itu oke, attitude itu oke. Nah, sekarang bagaimana cara SDM itu akhirnya bisa menjadi satu visi dan misi di situ. Nah, satu visi dan misi itu kita bisa kita keluarkan lewat bagaimana cara kita bersosialisasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita punya skill, kita punya attitude juga, kalau kita nggak bisa bersosialisasi juga untuk mengerjakan proyek itu akan menjadi sebuah hambatan. Masuk ke 2019, sistem kita sudah berjalan dengan baik. Kalau saya bilang sudah autopilot, itu order stabil, bisa menambah aset, mengembangkan usaha. Itu saya anteng-anteng aja di 2019. Nah, lalu di 2020-2021 kita langsung diserang nih si corona itu ya, sampai viral satu dunia. Ya. Oke, kita mulai terdampak, cuman di 2020 dampaknya nggak begitu banget sih. Kita cuman main aman aja. Nah, kita mengandalkan clothing brand nih. Kita jasa, kita juga jual produk, jadi dibedakan. Nah, kalau teman-teman nantinya mau berwirausaha, silahkan nanti memilih wirausaha itu sebuah produk atau wirausaha itu sebuah jasa. Benar sekali yang dikatakan Pak Jadi tadi, kalau kita ke jasa akan nilai penjualannya itu bisa lebih tinggi. Kalau produk kita masih modal, misalkan kalau clothing, kaos kayak gitu, beli kaos branded di Jogja gitu ya, itu harga sampai kalau di toko-toko distro harga 150 itu sudah biaya packing dan lain sebagainya. Tapi kalau di marketplace kan harga kayak 60-70 itu kan mengurangi biaya kos di situ. Nah, jadi kita bertahan dengan clothing brand merchandise kita sendiri 612 masih aman di 2020. Akhirnya nih di 2021 ternyata penjualan itu tidak sesuai target karena kita saat itu juga harganya masih terbilang tinggi karena hasil pekerjaan, hasil desain kita pun juga harus yang berbeda. Salah satunya seperti gambar-gambar di belakang ini kan gambar-gambar desain yang menurut idealis saya. Jadi kan saya suka foto manipulasi, ternyata untuk cetak sablon itu butuh treatment yang benar-benar lama. Tidak sesimpel Eriko yang hanya jual tulisan-tulisan. Di situ oke, target market saya salah ini. Kita pembenahan di situ, masuk di 2021 kita benar-benar survive nih. Nah, dengan berat hati mengurangi jumlah tenaga kerja, tenaga makannya. Saat itu kita dari 2018 sampai 2020 itu kurang lebih 10 SDM, 10 tenaga kerja. Nah, di situ benar-benar saya sudah tidak memikirkan produksi ya, sudah lepas tangan tadi autopilot, saya hanya memikirkan bagaimana sih ngomong cah-cah iki, bagaimana sih saya menjadi bapak dari anak-anak ini seperti itu. Nah, akhirnya mau tidak mau dengan berat hati kita mengurangi, kita memilih, akhirnya ini sekarang ada 4 tenaga kerja sampai 5 lah, kita benar-benar fokus untuk di 2022 ini mengarungi lebih besar, dan puji Tuhan alhamdulillah di 2022 ini kita sudah mulai banyak karena efek dari 2020 sampai 2021 itu benar-benar yang namanya orderan itu di hold. Kita lebih banyak clothing lokal sih, bukan dari instansi. Kalau instansi itu birokrasinya terlalu jauh, terlalu lama juga. Kita lebih suka ke end user clothing dan kumpul sama anak-anak clothing, anak-anak brand seperti itu membuat kita berpikir lebih fresh, sama kayak teman-teman
lulusan ini tahun ini, saya lihat muka-mukanya kan seger-seger nih, pada baru mandi atau bangun tidur seperti itu ya. Oke. Nah, salah satunya hasil saya mengeksplor diri di 612 lewat mengeksplor diri di kampus, di visi, hasil dari bapak-bapak dosen mengajari saya dengan penuh semangat, itu saya curahkan di persablonan ini dari basic Pak Danu juga bagaimana menggambar gambar dasar ya Pak Danu, gambar arsir, gambar bentuk, Bu Helga juga repetisi dan lain sebagainya, itu ternyata teraplikasi di sablon. Itu basic-basic juga harus benar-benar dimatengin teman-teman, karena itu akan menjadi bekal secara konvensional juga secara digital akan menjadi bekal kita untuk semakin bisa menambah pundi-pundi skill kita. Ke salah satu galeri tempat kami bekerja. Nah, ini dari visi saya bisa menghasilkan, ini desain masih saya pegang saat itu, masih bisa menghasilkan mungkin bisa dinilai digital ini ya, digital brand marketing mungkin ya. Saya lebih ke foto manipulasi, teman-teman di sini pasti juga sudah menguasai. Nah, ini pun yang nantinya dipakai, ini secuil ini ya, secuil kita selera untuk sudah masuk perusahaan ya. Perusahaan yang mengikuti selera anak muda pasti desain-desainnya seperti ini. Sekarang kan desainnya kan lebih ke futuris ya, lebih ke font-font simple dan lain sebagainya. Itu bisa kalian asah sekali lagi, bisa kalian telurkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu karya yang maksimal. Lalu ada lagi yang lebih kita asah kalau kita sebagai desainer nantinya adalah marketing, desain marketing ya. Kita jualan lewat gambar-gambar, gitu. Kita bukan jualan lewat produk. Nah, itu nanti adalah implementasi kita untuk bisa membantu baik untuk usaha perusahaan kita sendiri atau perusahaan yang kalian nantinya ikuti. Nah, ini adalah kegabutan sih sebenarnya. Gitu. Cuman ya itu tadi dari Mas Ipo, Mas Dito juga dulu saya sangat sungkem kepada beliau juga bagaimana mengajarkan gambar-gambar ilustrasi. Pak Doni Fitri, Pak Budi juga. Nah, ini salah satu contoh marketing dari yang tim desain dulu di sini juga bagaimana mereka mengakuisisi dari sudut pandang fotografi bagaimana, dari sudut pandang layout desain itu bagaimana. Kalau sudah sampai ke pembeli Anda, misalkan pembeli Anda itu membeli karya Anda, itu tidak hanya melihat dari yang namanya bagus nggak nih dari desain. Oh, aku suka nih dari desain yang misalkan di sini Armanda Rizky itu bikin desain ilustrator ya Mas ya. Nah, ternyata dia tidak suka dengan gambarnya, tapi kok dibeli. Ada satu poin lagi yang namanya nilai historis atau bisa menyampaikan pesan. Ya, dari skill yang Anda buat itu tentang desain, entah itu vektor, ilustrasi, draw, digital painting dan lain sebagainya atau foto itu dijual secara historis, maka calon pembeli itu akan datang dan mereka yang sesuai juga dengan oke nih, aku suka dengan tidak dari tampilan visual tapi dilihat dari nilai historisnya dari sebuah karya tersebut ya, seperti itu. Terus terakhir kurang lebih seperti itu sih di dunia bisnisan. Pokoknya jangan pusing-pusing. Kalian lulus betul, nikmati dulu 1, 2, 3 atau sampai 9 bulan, tapi diusahakan dengan skill yang ada itu diasah. Kalau belum bisa misalkan nyun sewu, belum bisa masuk ke perusahaan, mulailah nih. Sekarang ada zamannya itu NFT. Ya, kalau pernah dengar itu NFT, non-fungible token, kita masuk ke dunia trading seperti itu, desain-desain itu bisa dijual di situ, harga juga sampai puluhan juta di situ bisa, atau kita ikut yang konvensionalnya yang kayak sayembara lewat Crowdstrike dan lain sebagainya itu bisa dicoba diolah. Yang kedua,
tetap nih kumpul-kumpul ke atau bikin circle yang benar-benar bermanfaat. Maksudnya di situ kita nggak mengurangi skill kita semakin kependem, oh karena saking santainya itu kita gambar istilahnya gambar sembarangan kayak gitu, tapi tidak berkonsep. Tapi kalau kita bisa masuk ke teman-teman, masuk ke circle yang benar-benar bisa, oh masih masukan ini kayak gini kayaknya kurang nih, kayak gini kayaknya harus dilebihin lagi nih. Kita jual sesuai ke platform, kita jual ke toko-toko online, atau kita jual secara konvensional punya lapak-lapak kecil seperti itu, pembeli itu pasti akan datang. Jangan mikirin inilah ini kudu payu enggak, tapi kita jual nama dulu. Mas Ledger mungkin nanti bisa dengan skillnya yang didapat dijual itu bisa menghasilkan lumayan. Mas Almer nanti bisa ini saya mau jualan di kampung saya nih di 5W1H dulu, demografisnya seperti apa dan lain sebagainya. Saya menelurkan karya misalkan kerajinan patung, ternyata patung ini biasa-biasa aja lah, lewat itu tadi 5W1H, SWOT dan lain sebagainya, itu pasti bisa. Saya yakin anak-anak teman-teman lulusan-lulusan ini lebih maju, lebih sangat maju dari saya, karena saya lihat aja dulu kemarin saya bicara di sekolahan saya juga, anak-anak SMA itu kelas 1, 2 SMA itu sudah pada jago ini Pak, video motion video, sedangkan saya masih motion video masih pakai Adobe Flash ya. Nah ini seperti waduh, ini sudah aku jauh ketinggalan nih, kakean ngurusi sablon, ngurusi sinal juga. Kurang lebih seperti itu Pak, dari wawasan mau kemana untuk teman-teman ke depannya. Semoga bermanfaat, membuka pikiran cakrawala teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dilanjut Pak Yusuf. Matur nuwun Mas Girda. Oke, saya stop screen dulu ya.